banyak amal salehnya. Sekarang waktunya bersantai-santai. Tidak. Bagi orang iman tidak ada waktu bagi mereka untuk mengendorkan semangat, mengurangi semangat dalam bermusabaqah, berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah, berkompetisilah dalam kebaikan. Berusaha untuk menjadi yang paling baik, berusaha untuk menjadi imam, pemimpin terdepan dalam kebaikan seperti doanya, waja'alna lil muttaqina imama. Termasuk yang menjadi fokus orang-orang iman setelah usainya Ramadan adalah amalan sunnah pada bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shama ad-dahr." Barang siapa yang telah puasa bulan Ramadan, lalu dia puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah puasa 1 tahun. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan bagaimana dia bisa seperti puasa 1 tahun. Dia bisa dikatakan seperti puasa 1 tahun karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan al-hasanatu bi asyri amthaliha, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan itu. Orang mengerjakan puasa 1 hari, maka sama seperti orang puasa 10 hari pahalanya. Kalau orang sudah puasa 30 hari selama bulan Ramadan, maka dia seperti sudah puasa berapa? 300 hari. Sudah seperti puasa 10 bulan. Kemudian kalau dia tambah 6 hari setelah Ramadan atau pada bulan Syawal, maka berarti dia seperti puasa 60 hari lagi. Nah, puasanya 30 hari ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, itu seperti 360 hari, seperti puasa 1 tahun. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak mensunnahkan puasa Syawal, akan tetapi kita tidak akan bahas pendapat ini karena apa? Hujahnya yang lemah atau alasannya yang lemah. Nah, umumnya ulama mensunnahkan puasa Ramadan, puasa Syawal karena hadis ini. Nah,
berkaitan dengan disunahkannya puasa Syawal. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama adalah kapan puasa Syawal itu dilaksanakan. Ada 3 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dari kalangan tabi'in adalah Abdullah bin Mubarak. Puasa Syawal itu dianjurkan dilaksanakan secara berturut-turut di awal bulan, Syawal. Nah, di awal bulan Syawal. Bagaimana? Misal kita kemarin Lebaran hari apa? Hari Kamis. Kita Lebaran hari Kamis. Kita Lebaran hari Kamis. Hari Kamis itu nggak boleh puasa. Ya, karena itu adalah Idul Fitri. Nah, maka disunahkan untuk memulai puasanya, puasa Syawalnya kapan? Hari Jumat. Hari Jumat sudah mulai puasa Syawal, dikerjakan berturut-turut selama 6 hari. Nah, ini yang pendapat pertama begitu. Dianjurkan waktunya adalah itu. Awal bulan, artinya kapan dia sudah bisa puasa, kapan orang itu bisa puasa? Nah, orang bisa puasa adalah setelah hari raya. Hari raya hari Kamis. Larangan puasa hanya pada hari Kamis. Maka dia dianjurkan untuk mulai puasa Syawalnya pada hari Jumat itu dan berturut-turut sampai 6 hari. Akan tetapi apabila dia kerjakan di tengah bulan atau di akhir bulan juga tidak apa-apa. Apabila dia kerjakan dengan tidak berturut-turut, dia pisah-pisahkan sehari puasa, sehari tidak, atau sehari puasa, beberapa hari nggak puasa, sampai yang penting 6 hari pada bulan Ramadan, itu juga tidak pada bulan Syawal, itu tidak apa-apa. Ini pendapat yang pertama. Dianjurkan puasa Syawal di awal bulan Syawal dan dikerjakan secara berturut-turut. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, ini puasanya dikerjakan mulai 3 hari sebelum Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Baik. 3 hari sebelumnya, berarti mulai tanggal 9 Syawal. Mulai tanggal 9 Syawal. Baik. Atau dimulai pada Ayyamul Bid, dilanjutkan 3 hari setelah Ayyamul Bid. Berarti mulai tanggal 13, 14, 15, 16, 17, tanggal 18 Syawal selesai. Baik. Kenapa? Tidak di awal bulan.
ulama-ulama yang berpendapat seperti ini, mereka tidak menganjurkan puasa Syawal di awal bulan. Nah, maksudnya gimana? Setelah Idul Fitri besok puasa, itu mereka tidak menganjurkannya. Kenapa? Nah, karena mereka menganggap bahwa Idul Fitri dan beberapa hari setelahnya itu adalah ayyamu aklin wa syurbin. Harinya orang makan dan minum. Baik. Tapi kalau kebanyakan ulama, mereka tidak menganggap makruh puasa di tanggal 2 atau 3 Syawal, itu tidak makruh. Yang tidak boleh adalah pada hari rayanya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah puasa Syawal itu boleh dikerjakan secara berturut-turut atau tidak. Dikerjakan di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan, juga tidak apa-apa. Artinya nggak ada bedanya. Yang penting di 6 hari itu dikerjakan pada bulan Syawal. Yang penting 6 hari itu dikerjakan pada bulan Syawal. Mau di awal bulan Syawal atau di tengah-tengah bulan Syawal atau di akhir bulan Syawal, semuanya sama. Mau dikerjakan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, semuanya sama. Yang penting adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dan pendapat ini yang paling sahih, yang paling kuat di antara dua pendapat sebelumnya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan puasa 6 hari pada bulan Syawal secara mutlak. Secara apa? Mutlak. Tidak ada batasan di awal bulannya, atau di tengah bulannya, atau di akhir bulannya. Juga tidak ada batasan harus berturut-turut atau tidak. Maka gimana lafadznya? Fa'atba'ahu sittan min Syawal. Dia mengikutkannya dengan 6 hari dari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Rasulullah tidak menyebutkan 6 hari di awal Syawal atau 6 hari di pertengahan Syawal atau 6 hari di akhir Syawal. Nah, 6 hari dari bulan Syawal. Nah, kalimat ini bisa diambil min Syawal, itu bisa dari min awali Syawal atau min wasati Syawal atau min akhir Syawal, sama saja. Yang penting 6 hari dari bulan Syawal. Kemudian masalah yang kedua, apakah puasa Syawal itu boleh dikerjakan sebelum seseorang menyelesaikan tanggungan atau hutang dari bulan Ramadan? Misal ibu-ibu nih biasanya ada hutang puasa beberapa hari karena halangan. Ada yang hutangnya 3 hari, ada yang 5 hari,
ada yang 1 minggu, nah, ada bahkan yang lebih dari 1 minggu utangnya. Nah, bolehkah orang yang masih punya hutang puasa Ramadan, dia mengerjakan puasa Syawal sebelum dia mengerjakan atau mengqadha atau nyaur puasa Ramadannya. Nah, ada 2 pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, dan semuanya punya hujah yang kuat. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan keutamaan puasa 6 hari pada bulan Syawal itu tidak didapatkan kecuali oleh orang yang telah menyelesaikan hutangnya dari bulan Ramadan. Berarti kalau orang masih punya hutang Ramadan, dia puasa Syawal 6 hari, dia belum mendapatkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa hujjah mereka? Hujjah mereka adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan." Barang siapa yang sudah puasa Ramadan. Sudah puasa Ramadan, bulan Ramadan. Rasulullah tidak mengatakan man shama ba'da Ramadan. Orang yang sudah puasa sebagian bulan Ramadan. Sedangkan orang yang masih punya tanggungan hutang puasa bulan Ramadan, dia tidak dikatakan dia telah puasa bulan Ramadan. Tapi dia telah puasa di sebagian bulan Ramadan. Makanya kalau hadisnya gimana? Mengikat keutamaan puasa Syawal dengan 2 hal. Hadisnya begitu kan? Hadisnya adalah syaratnya adalah orang sudah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, dia puasa 6 hari di bulan Syawal, baru dia dapat keutamaan apa? Fakaan nama shamat dahr, seakan-akan dia telah puasa selamanya, atau telah puasa selama satu tahun. Ini yang pendapat pertama. Pendapat yang kedua, keutamaan puasa 6 hari pada bulan Ramadan itu juga bisa didapatkan oleh orang yang puasa Syawal sebelum dia mengqadha atau menyelesaikan hutang puasanya dari bulan Ramadan. Selagi hutangnya atau tidak puasanya dia pada bulan Ramadan
itu karena udzur. Karena apa? Udzur. Misalnya karena haid, atau karena sakit, atau karena safar. Nah, apa alasannya? Alasannya adalah karena orang yang mokel atau tidak puasa beberapa hari dari bulan Ramadan karena uzur, dia secara hukum juga sudah bisa dikatakan telah puasa Ramadan. Buktinya gimana? Walaupun dia itu masih punya tanggungan misalnya 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Pada hari raya Idul Fitri dia juga ikut apa? Merayakan Id. Nah, mereka tidak dikatakan nanti Idmu setelah selesai puasanya. Nah, Idmu nanti setelah mengqadha utangnya. Ya, berarti dia secara hukum sudah bisa dikatakan shoma Ramadan. Kalau dia sudah shoma Ramadan, berarti untuk mendapatkan fadilah seperti puasa 1 tahun tinggal menambah apa? Fa'atba'ahu sittan min Syawal. Nah, dia menambah 6 hari dari bulan Ramadan, dari bulan Syawal. Begitu hajahnya. Dan sulit untuk mengatakan mana yang paling kuat. Maka kita menyikapinya bagaimana nih? Yang pertama, selagi memungkinkan, selagi bisa, ketika orang masih punya tanggungan dari puasa bulan Ramadan, dahulukan menyelesaikan tanggungannya. Kenapa? Yang pertama, dia akan keluar dari perbedaan atau khilafiyah di antara ulama. Ya kan? Ya. Baik di antara ulama yang mengatakan harus mengqadha Ramadan dulu baru boleh puasa Syawal. Atau ulama yang mengatakan boleh puasa Syawal sebelum mengqadha Ramadan. Kedua-duanya tidak mempermasalahkan orang yang mendahulukan mengqadha Ramadan sebelum puasa Syawal. Yang pertama. Yang kedua, mendahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Puasa Ramadan itu adalah wajib. Mengqadha puasa yang kurang dari Ramadan hukumnya juga wajib. Sedangkan puasa Syawal hukumnya adalah sunnah. Maka yang lebih diutamakan adalah seseorang mendahulukan menyelesaikan yang wajib. Kemudian kalau
kebetulan waktunya sudah sempit, bagaimana? Mau mendahulukan mengqadha Ramadan, ini kalau dia qadha Ramadannya dulu, maka bulan Syawal akan lewat sebelum dia menyelesaikan 6 hari puasa Syawal. Bagaimana? Misal ibu-ibu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nggak puasa, kira-kira apa udhurnya? Nifas, karena nifas. Atau bapak-bapak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nggak puasa, kira-kira apa udhurnya? Haid? Sakit. Nah, udhurnya adalah sakit. Nah, hutangnya 1 bulan. Kalau dia qadha Ramadannya di bulan Syawal, maka dia tidak akan bisa puasa Syawal. Waktunya puasa bulan Syawal habis, dia belum puasa Syawal. Nah, bila kondisinya seperti itu, dia bisa dahulukan puasa Syawalnya. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Nah, sedangkan mengqadha Ramadan waktunya lebih luas. Nah, sampai kapan waktunya orang mengqadha Ramadan? Sampai sebelum Ramadan berikutnya. Nah, waktunya lebih luas. Maka dia bisa mendahulukan puasa Syawalnya. Masalah, bagaimana dengan mengqadha puasa Syawal? Gimana? Bulan Syawal dia tidak bisa menyelesaikan puasa Syawalnya. Selama bulan Syawal mungkin hanya dapat sebagian dari 6 hari. Atau belum bisa puasa sama sekali 6 hari itu. Bisakah dia mengqadha atau menggantinya setelah bulan Syawal? Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, dia mengakhirkan puasa Syawal, menunda-nunda puasa Syawal tanpa uzur. Biaya sehat, biaya longgar, nggak ada tuntutan yang menjadikan dia tidak bisa puasa pada bulan Syawal. Kemudian bulan Syawal lewat sebelum dia puasa 6 hari. Apakah disyariatkan bagi dia mengqadha puasa Syawalnya? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Rasulullah mensunahkannya 6 hari di bulan Syawal. Kemudian dia tunda-tunda tanpa udzur sampai bulan Syawal lewat, waktunya habis, dia mau mengqadhanya. Seperti orang yang misalnya malam dia malas bangun, kemudian nggak witir sampai pagi, dia mau mengqadha witirnya di pagi hari. Nah,
Padahal malam itu dia ya bisa bangun, nah, dia terbangun tapi dia malas. Nah, nanti besok aja lah tak qadha pagi-pagi. Nah, bisa begitu? Ya bisa begitu. Atau orang sholat rawatib sebelum aja dia tinggalkan, nanti aja tak qadha setelah zuhur. Nah, disunahkan begitu? Tidak. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa puasa 6 hari di bulan Syawal karena uzur. Karena uzur. Misalnya gimana? Dia ada hutang 1 bulan full. Nah, bulan Syawal habis. Nah, untuk dia mengqadha puasa Ramadannya. Selesai dia qadha Ramadan, sudah lewat bulan Syawal. Ada uzur bagi dia. Ada uzur bagi dia. Ada alasan bagi dia. Kenapa dia belum puasa Syawal? Kenapa? Dia sibuk dengan mengqadha atau mengganti puasanya dari bulan Ramadan. Maka orang yang seperti ini diperbolehkan bagi dia untuk mengqadha puasa Syawal setelah bulan Syawal. Dia boleh mengqadha Syawalnya di bulan Dzulqa'dah. Boleh. Masalah berikutnya, bolehkah mengqadha Ramadan kemudian diniati sekaligus puasa Syawal? Boleh nggak? Orang punya hutang puasa Ramadan 6 hari. Bulan Syawal dia puasa 6 hari. Ini untuk mengqadha Ramadan sekaligus untuk puasa Syawal. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nah, karena antara mengqadha Ramadan dan puasa Syawal itu adalah ibadah yang berbeda, yang dituntut zatnya. Yang dituntut apa? Zatnya. Kenapa? Karena puasa Ramadan dan Syawal itu dihitung seperti puasa 1 tahun karena hitungan tadi. Gimana? Karena orang yang beramal saleh, berbuat kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang berbuat 10 kebaikan. Orang puasa 36 hari seperti puasa 360 hari. Nah, kalau yang 6 hari itu dia niati untuk apa? Hari dari bulan Ramadan dan 6 hari pada bulan Syawal, dia puasa 36 hari? Tidak. Dia tidak puasa 36 hari. Gitu ya. Jadi tidak bisa mengqadha Ramadan kemudian diniati sekaligus untuk puasa Syawal. Gak bisa. Tapi kalau orang yang biasa puasa 1 hari puasa, 1 hari nggak puasa, nah, kemudian dari sebagian puasa dia itu diniati untuk puasa Syawal, boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Nah, karena apa? Nah, puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak seperti puasanya Nabi Daud. Nah, itu, nah, yang apa? Dituntut bukan apanya, nah, bukan macamnya, enggak. Nah, apakah itu puasa Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid, tidak. Yang penting adalah orang itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini Senin, terus kemudian di situ hari Selasa dia nggak puasa, hari Rabu puasa, hari Kamis dia nggak puasa dan seterusnya. Apakah puasa yang lain? Yang penting 1 hari puasa, 1 hari tidak
tidak puasa. Nah, sehingga kalau dia biasa sehari puasa, sehari tidak puasa, kemudian dia puasa di bulan Ramadannya, di bulan Syawalnya, sebagian dia niati untuk puasa Syawal, itu boleh. Ada bedanya toh? Ada bedanya. Dan seandainya dia sendirikan, boleh nggak? Dia puasa dulu 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia lanjutkan kebiasaannya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Nah, begitu juga orang yang misalnya setiap 1 hari puasa, 1 hari tidak, kemudian pada hari Senin dia puasa, nggak waktunya puasa, tapi ini waktunya hari Senin, waktu disunahkan puasa. Nah, hari Minggu puasa, dia hari Senin puasa. Boleh nggak? Boleh. Dan hari Rabu dia sudah puasa, misalnya besok hari Kamis nggak jadwalnya dia puasa, nah, maka dia ada sunnah puasa hari Kamis, dia lakukan puasa lagi hari Kamis, boleh tidak? Boleh. Ketemu ayyamul bid, nah, ketemu ayyamul bid, kemudian dari ayyamul bid ini dia tidak sadia, ya, karena 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kemudian nah, pada ayyamul bid dia puasa semuanya, boleh tidak? Boleh. Nah, jadi itu boleh. Yang tidak boleh adalah orang itu puasa terus menerus, tidak pernah ada mokelnya. Itu yang tidak boleh. Baik. Kemudian ada masalah. Sebagian orang menamakan hari ke-8 dari bulan Syawal dengan Idul Abrar. Hari rayanya orang-orang yang mengerjakan ketaatan. Atau di dalam tradisi kita disebut hari raya apa? Ketupat. Hari raya ketupat. Baik. Mereka menamakannya itu hari raya Abrar atau hari raya ketupat karena apa? Karena kalau orang habis Idul Fitri besoknya langsung memulai puasa Syawal, dan dia kerjakan berturut-turut, maka puasa Syawalnya selesai kapan? Tanggal 7 Syawal. Maka besoknya lebaran lagi dia. Penamaan seperti itu benar atau tidak? Tidak benar. Ya, tidak benar. Ya. Rasulullah tidak mensyariatkan Id, hari raya, setelah puasa Syawal. Ada. Ya. Menjadikannya sebagai hari raya nggak ada sunnahnya. Nggak ada sunnahnya. Kalau nggak ada sunnahnya tahu kan? Nah, kalau itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi menamakan hari tanggal 8 dari bulan Syawal sebagai hari raya apapun namanya, apakah Idul Abrar atau hari raya ketupat atau hari raya lontong atau hari raya apa saja, itu tidak ada sunnahnya. Ya, hari raya kita adalah Idul Fitri dan Idul Adha, itu hari raya kita. Nggak ada hari raya ketupat, nggak ada. Ya Kak, ini tradisi yang tidak ada sunnahnya, tidak selayaknya dikerjakan, juga tidak layak untuk diperdengarkan, tidak layak. Betul? Karena itu tidak ada sunnahnya. Baik. Jazakumullahu khairan. Intinya saudara sekalian, setelah Ramadan masih ada lapangan amal soleh
Nah, yang terus menyibukkan kita. Kita jangan berpikir Ramadan selesai berarti nggak ada puasa lagi. Ramadan puasa berarti nggak ada qiyamul lail lagi. Ramadan puasa berarti nggak ada sedekah lagi, nggak. Nah, justru apabila kita bisa melewati Ramadan dengan puasa yang sempurna, qiyamul lail, infak, intinya kita bisa lewati Ramadan dengan capaian yang baik, dengan prestasi yang baik. Nah, ini kita jadikan sebagai pemacu, penyemangat tambahan. Nah, ibarat orang ikut kompetisi. Ya. Nah, selama bulan Ramadan, nah, capaian dia bagus, modal nih untuk melanjutkan kompetisi. Ya. Semangat nih untuk melanjutkan kompetisi. Kenapa? Dia sudah punya modal hasil yang bagus. Adapun yang selama bulan Ramadan merasa, aduh kurang nih, qiyamul lailnya kurang, infaknya kurang, atau bahkan puasanya ada yang bolong misalnya. Lewat bulan Ramadan ya harus lebih semangat lagi. Kenapa nih? Dia bulan Ramadan sudah bisa dikatakan saya kurang lulus nih, ya, atau nilai saya kurang. Jangan sampai setelah Ramadan terulang lagi, jangan. Ya. Setelah Ramadan dia harus menutup kekurangannya di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Hidup kita orang iman adalah untuk kompetisi. Ya. Kompetisi yang akhirnya adalah kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Ya. Orang iman selagi nafasnya masih ada, selagi akalnya masih ada, dia akan terus berkompetisi untuk mendapatkan kebaikan. Baik. Apalagi ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah misalnya, itu disyariatkan untuk apa? Disyariatkan untuk, salah satunya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah wajib. Disyariatkannya puasa sunnah, misalnya puasa Syawal, salah satu tujuannya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa Ramadan kita. Tapi saya nggak punya hutang loh, dari bulan Ramadan saya puasanya full. Baik. Nah, dari sisi ini mungkin puasa kita full, nggak ada kurangnya. Akan tetapi masalah, apakah puasa yang kita kerjakan itu adalah puasa yang sempurna? Karena orang puasa itu ada dua macam. Ada orang yang puasa, nah, dia hanya tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia hanya meninggalkan makan, minum, syahwat.